Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jemaah yang telah berada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kehusuan ibadah kita bersama. Dan kepada jemaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya ke dalam masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya kami akan menyampaikan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu 17 Mei 2024 sebesar Rp1.720.000. Pemasukan kotak amal sebesar Rp344.000. Donatur tetap Rp100.000. Sedangkan pengeluaran yang bersifat rutin sebesar Rp250.000. Belanja paket listrik sebesar Rp203.500. Jasa kebersihan sebesar Rp375.000. Air mineral Dobros sebanyak Rp28.000 dan postes sebesar Rp21.000. Sehingga total saldo masjid per hari ini sebesar Rp1.286.500. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah dan donatur tetap. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib berangkat imam salat adalah Al-Ustaz Muhammad Hajar Haswan, dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Al-Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس يصلون ولا يصلون.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maiki lagi masih pagajak ng isukul pamujita mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ia karai angka mailino akhiratul kulkunin. Ia karai ang kuasai lahir kalmayato mabatin. Na iya ton dikarai ang kuasai tanlasak kalmayato mabatin. Dan alhamdulillah masih ini boleh-boleh Allah Ta'ala yang karena padoko ribatan yang kalenta maaari nga talas. Sehingga kita masih dapat menenangkan langkah kita untuk datang ke tempat yang sangat mubarak ini, yaitu guna membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh suri tauladan. Paminawangan kami ng suku, paminawangan kami ng malabiri, lepakan na yamin Allah Ta'ala sa amin. Jadi kaya paminawangan ito po na ito, lepak na yamin Allah Ta'ala sa amin. Pasangan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada ustaz yang dijamin oleh Allah. Belum ada kiai yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada ulama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di makna sana mencari pinawan di selamat. Hanya saat yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Karena Muhammad guna makna samangai kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita ingin pernah cinta istri Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin pernah keselamatan istri Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah orang yang dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Nabi yang menyandang gelar sallallahu alaihi wasallam. Tahu selamat dipakai selamat, tahu suku dipakai suku, tahu lahir dipakai lahir. Bahkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jaminan keselamatan kepada umatnya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Siapa umatku, sibuk umatku, antara kasih surga illa man aba, pasangan dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memberikan jaminan keselamatan kepada kita, tetapi terkadang kita yang sebagai umatnya yang lari dari jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal guna masih dibuka dengan masih jadi selamat bersih Allah Ta'ala. Dan siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa man aba, pasangan dia. Seindah-indahnya surga, senikmat-nikmatnya surga, masih ada orang yang menolak untuk masuk ke dalamnya. Yaitu orang yang tidak mau mendirikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins
illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku, kata Allah. Berarti kodrat penciptaan kita sebagai manusia itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa manusia pasti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan alamat kepada kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin atau berhajat untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan amal saleh yang menjadi wadah perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya, yaitu mendirikan yang namanya salat. As-salatu silatun bainal abdi bi rabbih. Salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Tetapi syaratnya, kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan engkau menduakan Allah di dalam ibadah. Berarti kita berpeluang menduakan Allah di dalam salat kita. Satu-satunya takbir yang dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharapkan. Apa yang diharapkan? Kita diharapkan mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengangkat takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Ta'ala masalah mangkok jika kamu peranita adoni paskai mata. Jangan sampai kita mengangkat takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Ta'ala masalah mangkok jika kamu peranita adoni pak barang-barang mata. Ini yang diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, maka neraka wajib bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya, yaitu orang yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita mendirikan salat yaitu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita sebelum kita disuruh untuk menyembah kepada-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Aku. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwasanya tidak Tuhan selain Dia. Karena di zaman sekarang banyak orang yang mempertuhankan nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Pernahkah engkau melihat orang yang bertuhan kepada nafsunya? Ketika dia mendengarkan azan di masjid, dia masih lalai dengan pekerjaan dunianya, dia masih lalai dengan HP-nya. Sadar atau tidak sadar, kita sudah mempertuhankan nafsu kita sendiri. Kalau kita sudah mengenalnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembah kepada-Nya, fa'budni, maka sembahlah Aku. Yaitu dengan jalan wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat Aku, kata Allah. Berarti tujuan kita mendirikan salat yaitu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu tariqatu aqrabu ila Allah?" Apa jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah? Rasulullah menjawab, la laisa illa dzikrillah. Tidak ada sama sekali illa dzikrillah, kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita lihat? Sedangkan yang mampu kita ingat hanya yang pernah kita lihat. Contoh berlata, boleh rupanya kami panggil ternyata, nasabak lebar di sini. Boleh rupanya kami ternyata, nasabak lebar di sini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un? Tidak sangka mana, tidak tahu sampai di mana. La bisautin wala biharfin, bukan huruf dan bukan suara. Tetapi kita wajib mengingat kepada. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perintah di dalam salat. Wa aqimis salata li dzikri.
mendirikan salat dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Niat rekan apa tahu, niat rekan tahu. Niat rekan apa tak kale, niat rekan kale. Demi batang kalian tak ngerti ma'arif sampai, tetapi dia tidak mampu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya tercipta dari barang dunia dan batasnya hanya sampai di dunia. Minallahi lil ma'arij, yang datang dari Allah yang mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunanya batang kalian tak bab tajib butaya serta serbat ributeri mai butaya. Tapi yang ada di balik tubuh manusia ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa huwa lahu sajidin. Apabila telah sempurna kejijan tubuh manusia, maka tundukkan ke dalamnya ruh, kata Allah. Maka dari itu kita diwajibkan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali mengenal, kembali mengoreksi bahwasanya ada di balik tubuh manusia yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang mampu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 172, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Aku bersaksikan diriku, aku nyatakan diriku kepada hambaku, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian para ruh menjawab, bala syahidna, betul engkaulah Tuhan kami yang menjadi saksi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wabtagu ilaihi wasilah, hendaklah engkau mencari wasilah, jembatan penghubung untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika makan mayat berpuluh-puluh bagi asigar seperti orang kaki, sepandai kalau kaki. Jangan sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita belum mengenal siapa hikmat diri kita yang sebenarnya, jangan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله الذي خلق العالم على صورة محمد وخلق الإنسان على صورة الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم بين الأسير والسجود كما الصلاة صلاة جامعة رحمهم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.